bagaimana? Udah selesai belum proses pendaftarannya? Udah resume belum? Ini udah sisa 5 hari lagi ya teman-teman, menjelang tanggal 20 untuk melakukan resumnya. Nah, bagaimana? Masih ada yang perlu diragukan atau tidak lagi ya? Saya rasa mungkin udah clear, udah banyak teman-teman yang melakukan resum. Nah, oleh sebab itu, maka teman-teman saya minta untuk SDM PKH supaya yakin, jangan ragu, teliti baik-baik datanya. Jika sudah yakin, jangan lupa berdoa dan lakukanlah resum. Jadi jangan ragu-ragu terus bertanya hal-hal yang tidak terlalu prinsipil, hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu gitu ya. Mungkin itu bisa clear, sudah selesai, tuntas dibahas. Jadi artinya jangan lagi ada yang bertanya poin-poin yang sebenarnya sudah clear di akhir-akhir. Misalnya ada lagi yang bikin ragu, Bu, surat pernyataan itu kita sesuaikan nggak laki perempuan? Nah, itu nggak usah ditanyain lagi, kan dikatakan surat pernyataan itu format, artinya tulis saja semuanya. Di misalnya surat pernyataan 5 poin, jangan dikurangi jadi 3 poin. Bu, saya hanya mau 3 poin, disesuaikan. Atau surat pernyataan 10 poin, teman-teman itu sesuaikan, ambil yang untuk laki-laki aja, ambil yang untuk perempuan aja. Jangan teman-teman ya, isi semua surat pernyataan, jangan dikurang-kurangi gitu ya. Nah, terkait dengan apalagi yang biasanya teman-teman belum clear gitu ya, pertanyaan lagi, Bu, kalau misalnya akreditasinya tidak ada di tahun saya lulus atau saya masa peralihan, kemarin waktu saya tamat kampusnya akreditasi lama sudah habis, akreditasi barunya belum. Nah, itu bagaimana? Nah, itu lagi-lagi saya jelaskan kemarin di video saya sebelumnya. Akreditasi yang berada di masa senggang atau yang belum terakreditasi, cari aman saja. Silakan minta dengan kampusnya untuk dibuatkan surat keterangan yang menjelaskan seperti itu. Atau ada lagi yang bertanya, Bu, boleh nggak upload aja yang legalisir tapi sudah di fotokopi tapi sudah dilegalisir untuk akreditasi? Jelas-jelas di poin pengumuman disebutkan pindai asli, artinya berwarna, pindai asli atau screenshot dari ban PT. Jadi artinya poin-poin yang seperti itu, walaupun mungkin nanti verifikator bisa memaklumi, tapi lebih baik kita cari jalur aman, kira-kira yang tidak membuat diri kita itu was-was. Cari jalur aman, lampirkan apa yang bisa dilampirkan asal dia relevan. Kemudian apalagi biasanya yang menjadi keraguan-raguannya teman-teman, mungkin banyak ya, kalau saya lihat di situ pakai gelar atau tidak, sesuai KTP atau tidak. Nah, itu substantif, artinya teman-teman ya silahkan konsisten. Kalau misalnya pakai gelar ya silahkan pakai gelar. Kalau misalnya teman-teman mau ikut formatnya, di lamaran pakai gelar, kemudian di surat pernyataan tidak pakai gelar, ya tidak masalah, sesuaikan aja dengan KTP teman-teman, asal jangan sampai nicknya yang berubah. Lihat di bagian pengecekan itu teman-teman, list satu persatu di situ apa poin pentingnya. Yang penting adalah pertama, formasi yang Anda pilih gitu ya, jangan sampai salah formasinya. Kalau Anda S1 ya pilih yang sesuai dengan formasi S1. Kalau Anda D3 berarti pilih pengelola layanan operasional. Kalau Anda SMA berarti pilihnya operator layanan operasional. Kalau S1 penata layanan operasional. Kemudian pilih juga lokasi tes. Lokasi tesnya di mana? Teman-teman jangan sampai salah, karena salah satu syaratnya teman-teman harus hadir saat tes. Teman-teman keberatan hadirnya terlalu jauh, paling dekat di provinsi. Nah, itu silakan dipilih. Itu teman-teman waktu mengeceknya itu centang-centangnya yang benar ya terkait itu. Kemudian apalagi informasi pribadi teman-teman, nama, alamat, kemudian informasi kependidikan, ijazah dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai salah. Teman-teman lakukan cross check hal-hal seperti itu. Kemudian upload berkas. Tempat mengupload berkas itu harus pasti, jelas dan sesuai. Misalnya space untuk surat lamaran, kembali cek ketika teman-teman mau resum, cek betulkah itu surat lamarannya sudah ada di tempat mengupload surat lamaran. Space untuk KTP, cek
benarkah KTP itu, space untuk ijazah, benarkah ijazah asli, ada sedikit watermarknya misalnya, oh ternyata salah, teman-teman scannya pakai cam scanner. Nah di situ kan berarti teman-teman, oh kalau kira-kira ragu, itu nanti bisa membuat teman-teman tidak yakin, ganti saja, scankan yang asli, yang betul-betul teman-teman yakin ya. Kemudian penguploadan juga cek penggunaan materainya. Kalau materai tempel berarti materai konvensional, pilih materai konvensional gitu ya. Kemudian foto, misalnya kayak saya rambut saya begini, apakah boleh Bu? Di aturannya itu nampakkanlah kita supaya jelas, putih polos gitu ya, jangan dengan rambut dan sebagainya, rambutnya dikebelakangin aja seperti ini, jadi supaya teman-teman itu kelihatan jelas face-nya gitu. Jadi jangan, nggak usah di model-modelin lah yang akhirnya membuat teman-teman ragu sendiri. Nah hal-hal seperti itulah yang perlu teman-teman lakukan cross check terakhir. Jika sudah yakin ini sudah sisa 5 hari lagi, silahkan teman-teman lakukan resume, jangan lupa baca doa, karena sebenarnya ini sederhana. Teman-teman harus yakin dengan diri sendiri, yakin dengan barang yang kita cross check atau yang kita tulis di situ. Makanya teman-teman harus mengerjakan sendiri supaya teman-teman tahu dan melakukan pengecekan setelah berkali-kali. Jadi informasinya jangan mendadak, jangan baru daftar setelah last minute, tanggal 20, tanggal 19 baru mulai mendaftar, oh ternyata ada kurang, tidak sempat cross check sehingga yang terupload di kolom KTP teman-teman upload foto, begitu juga sebaliknya ya. Jadi itu kuncinya, kalau sudah yakin silakan lakukan resume. Jadi saya harap clear terkait dengan pertanyaan pengisian dari akun pendaftaran tersebut. Oke teman-teman, semangat.